Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naufal Hasan, mahasiswa Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya di sini akan menjelaskan tentang tipe kepemimpinan politik daerah. Ya, kepemimpinan politik daerah itu sekarang udah ada, contohnya seperti pemilihan kepala daerah serentak yang diadakan di 270 daerah, yaitu provinsi, kota, dan kabupaten pada 23 September 2020 nanti. Itu nanti kan karena COVID mungkin tetap akan dilaksanakan itu sih. Ya, kita nggak tahu ke depannya kan. Nah, itu adalah momentum untuk menghadirkan kepala daerah yang berkualitas. Kata pemerintah sih begitu. Kepala daerah yang dimaksud mereka yang lahir untuk melayani kepentingan rakyat di daerah tersebut. Bukan kepala daerah yang hadir untuk memperkaya diri sendiri. Seharusnya kepala daerah itu begitu kan. Mungkin bukan kepala daerah aja sih, kepemimpinan yang lain juga. Semuanya harus demi rakyat atau demi bawahannya, jangan demi kepentingan pribadi. Dan juga bukan kroni-kroninya, ingat ya, jangan KKN. Bukan juga kepala daerah yang dipilih untuk membangun jejaring bisnis atau relasi antara pemerintah dan pengusaha. Sekarang kan banyak tuh kayak pengusaha yang udah melobi-lobi pemerintahan atau pemimpin-pemimpin di kepala daerah lain atau pemimpin apa gitu. Dan juga bukan kepala daerah yang hadir untuk membangun dinasti politik di Indonesia. Jadi rakyat itu harus cerdas memilih pemimpin, dan pemimpin juga harus bisa berkomitmen dan bertanggung jawab atas janji kepemimpinannya. Kepala daerah seperti demikian bisa hadir jika paradigma tentang kepemimpinan diubah. Perspektif yang berkembang selama ini tentang kepemimpinan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah adalah perspektif lama tentang kekuasaan. Dalam perspektif lama tersebut, pemimpin sama dengan pemegang kekuasaan atas pemerintahan. Cara pandang seperti ini adalah penguasa. Cara pandang seperti ini adalah penguasa. Selama masih memakai perspektif ini, maka orang-orang berlomba-lomba untuk menguasai apa yang sedang dia perintah. Jika benar-benar dikuasain gitu. Dengan paradigma seperti itu, tak heran jika pemimpin di daerah, baik itu gubernur, wali kota, bupati, menjadikan kepemimpinannya sebagai ajang untuk mencari keuntungan pribadi, karena dia seperti punya kuasa lah di daerah tersebut yang dia pimpin. Bisa aja kayak bupati menjadikan kepemimpinannya sebagai ajang untuk mencari keuntungan pribadi, dan wali kota juga begitu. Selain itu juga digunakan untuk membangun jejaring bisnis dengan pengusaha lainnya, dan juga bisa menjadi ajang untuk membangun dinasti politik. Seharusnya pemimpin itu jangan begitu. Itu contoh pemimpin yang tidak baik gitu. Itu buruk itu pemimpin kalau kayak begitu. Jadi ibaratnya pemimpin bisa aja pemimpin tidak berkualitas karena hal itu. Karena adanya dinasti politik lah, kroni-kroninya, membangun jejaring bisnis, nanti bisa merugikan rakyat banyak itu. Wah, itu sungguh itu. Nah, selain itu juga akan digunakan. Nah, karena pemerintah daerah juga mungkin seperti memiliki kuasa dalam memegang atau mengatur membangun atas anggaran daerahnya, jadi itu bisa jadi selewengkan digunakan untuk keperluan lain, antara lain seperti korupsi. Bisa aja itu terjadi kan. Pada beberapa kasus, tak jarang kepemimpinan yang sedang dikuasainya dijadikan ajang untuk membangun dinasti politik keluarga juga, yang sudah saya tadi bilangin kan. Dengan demikian sangat mungkin kepala daerah menjadi raja-raja kecil di daerahnya masing-masing. Jadi raja-raja kerajaan lah, ibaratnya kerajaan keluarga itu, seperti dinasti Atut di Banten itu. Wah, gokil sih itu. Nah, paradigma itu adalah paradigma lama, bahwa pemimpin adalah penguasa. Tentu sangat merugikan rakyat. Pemimpin itu bukan penguasa. Pemimpin itu harusnya melayani dan mengayomi masyarakat dan rakyat. Kepemimpinan seperti itu seolah-olah menyatakan bahwa kepala daerah adalah raja dan rakyat adalah rakyatnya, seperti hambanya lah. Rakyat itu hamba dari raja. Paradigma kepemimpinan seperti itu tentunya tidak sejalan dengan demokrasi, sangat berlawan arus sekali itu. Yakni demokrasi kepemimpinan dari rakyat
oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, paradigma lama tentang kepemimpinan tersebut harus dihapuskan atau diubah. Jadi rakyat juga harus bisa berpikir gitu secara maju lah, cerdas. Dia harus bisa membedakan dan menyaring pemimpin mana yang mungkin berkualitas. Pemimpin itu pada hakikatnya adalah pelayan raja. Jadi ya jabatan hanya mandat. Tugas kita itu sebagai pemimpin ya melayani rakyat. Jika pemimpin adalah pelayan rakyat, maka kepala daerah tidak akan menjadikan kekuasaan yang dipegangnya sebagai ajang untuk mencari keuntungan pribadi atau demi kepentingan pribadinya dan kroni-kroni dan keluarganya. Pemimpin yang melayani rakyat tentu tidak menjadikan kekuasaannya sebagai sarana untuk privilege-nya lah, untuk menyelewengkan itu seperti korupsi dan lain-lainnya. Nah, pemimpin yang melayani rakyat juga harus benar-benar menguntungkan rakyat, jangan menguntungkan diri pribadi. Dia harus bisa mendengarkan aspirasi rakyat. Apa sih yang diperlukan oleh rakyat itu? Di pemimpin daerah itu harus bisa tahu di daerah tersebut itu butuhnya apa. Misalkan jalanan rusak diperbaiki, butuh jembatan ya dibangun jembatan. Nah, tapi di dalam kampanye itu, setiap kampanye politik itu, setiap calon pemimpin selalu berjanji sangat manis kepada rakyatnya. Rakyat juga harus bisa memilah pemimpin mana yang akan dia pilih. Namun persoalannya saat ini rakyat Indonesia itu belum bisa seperti berpikir masih kayak tergoda dengan uang lah, seperti adanya money politik. Jadi bisa aja calon pemimpin daerah itu memainkan money politik demi mendapatkan suara. Masa mau sih suara kita dibeli 50.000 atau 100.000 ya? Itu rugi banget itu untuk 5 tahun ke depan. Demokrasi itu benar-benar memilih pemimpin untuk melayani rakyat dan kompeten dan tanpa adanya intervensi lain. Jadi kita harus memilih sesuai keinginan kita dan hati nurani kita tanpa adanya suruhan atau intervensi orang lain. Nah, pemimpin yang melayani rakyat bisa saja lahir dari proses demokrasi yang sudah dianut oleh negara. Kalau demokrasinya bagus ya pasti pemimpinnya bagus. Kalau buruk ya tahu sendirilah, pasti buruk juga. Namun sampai saat ini demokrasi kita itu belum memiliki kualitas yang bagus, masih buruk lah, belum ada. Ya gitu-gitu aja demokrasi di Indonesia, sehingga pemimpin-pemimpin yang dihasilkan itu ya begitu-gitu aja sih. Ya sudah kita ketahui ya. Jadi memang sangat penting sih agar kita menyadari juga memilah calon pemimpin demi kemajuan Indonesia juga di daerah-daerah. Kalau daerahnya maju kan nasionalnya enak juga tuh buat maju kan. Maka dari itu rakyat juga harus bisa cerdas. Dan pemimpin juga harus bisa memegang komitmennya dan janji-janjinya. Jangan hanya janji palsu. Begitu, harusnya kepemimpinan daerah itu harus bisa melayani rakyat-rakyatnya, kepentingan daerah gitu ya. Oke, terima kasih kawan-kawanku yang sudah menyimak, dan juga Pak dosen, Pak Nasi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.